kondisinya sehat dan dia pakai peci ya warna putih. Dan kalimat pertama yang dia sampaikan, oh saya sekarang lebih tenang. Mungkin kalau dulu pada camps kemudian kadang-kadang lupa sholat, sekarang Fadel sudah lebih dekat ke Tuhan, sudah lebih dengerin sudah lebih menerima kira-kira legowo, walaupun Fadel tidak melakukannya. Kemudian dia bertanya bagaimana perkembangan Loli. Dia kan nggak pegang handphone ya, bisa sampaikan dan Loli sekarang ya, bisa dibilang tapi kalau melihat perkembangan ibunya saat ini yang sudah jadi tersangka di kasus yang berat, ya menurut saya yakin beliau juga sekarang posisinya dalam keadaan ya paling tidak mengkhawatirkan lah bagaimana nasib dia kalau ke depannya ibunya misalnya atau aminya tahan. Nah, lalu kemudian dia bilang, oh begitu ya, oh iya. Terus pacarnya gimana? Saya bilang, saya melihat seperti dia punya pacar baru. Terus boleh nggak om saya lihat? Oh, saya nggak pegang buktinya dan saya kira udah kamu lupakan aja. Udah om saya nggak mau ingat itu lagi karena memang yang saya rasakan sekarang benar-benar ya merasa dikhianati. Gimana sih om gitu perasaan dia. Dan dia sampai sekarang masih belum percaya. Mana Rahman? Masih belum percaya bahwa apa yang terjadi ini begitu bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Saya juga bilang, saya juga sebenarnya kalau ditanya kecewa juga dengan Loli. Kenapa Loli di awal begitu konsisten, begitu fighter, belakangan malah berubah keterangan sehingga akhirnya Fadel ditahan. Kemudian tentang rencana membuat laporan terhadap Loli, beliau prinsipnya setuju, tetapi Fadel minta dikomunikasikan kembali kepada keluarganya, terutama kepada orang tuanya yaitu Pak Umar, kakaknya Martin dan kakaknya. Nah, jadi hasil pertemuan saya nanti saya akan sampaikan ini kepada Martin, karena Martin yang selalu komunikasi dengan kami, dan seperti apa langkah hukum berikutnya ya, kita akan dalami, kita akan pelajari, dan insya Allah kita akan ambil langkah yang baik dan konkret terhadap Loli. Jadi pesan dari Fadel tadi, Om bantu saya, dan juga ada Rahmat tadi datang, kemudian kita support dia dan dia bilang saya sekarang lebih dekat dengan Tuhan. Terus saya tanya gimana keadaan kamu di dalam, berapa orang teman kamu? Dia bilang kami ada 6 orang, semua baik-baik aja Om. Dan Fadel kan udah pernah juga di sini ditahan, jadi nggak ada masalah, mereka baik semua, tidak ada kendala, tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam. Mudah-mudahan baik. Dan saya lihat dia malah agak gemukan gitu, agak gemuk gitu. Dan mukanya lebih bersih. Begitu yang saya lihat tadi dengan Rahmat. Bang, tadi abang bilang bahwa Anda juga kan dia tidak bersalah, nggak sholat tidak memperbaik maksudnya. Abang ada niat untuk rapi ya cuma dengan tersangka tidak ada. Sekali lagi masalah perapi, masalah gelap perkara itu semuanya tergantung kepada orang tuanya. Jadi untuk finalnya kita lakukan upaya hukum pra peradilan atau gelar perkara khusus itu sangat tergantung dari orang tua. Adapun tentang surat permohonan penangguhan penahanan itu sudah diproses dan belum dijawab oleh Kapolres. Nanti saya akan coba cross check gitu.
Bapak rasa Fadel sekarang benci banget sama Loli bang, apa Gimana perasaannya? Saya justru apa ya, terharu Fadel itu menyatakan tidak benci kepada Loli. Saya juga terharu. Kamu benci enggak? Ya sudahlah, kalau dia memang itu yang terbaik, kecewa ya kecewa, tapi tidak benci. Dia kata tidak benci. Berarti nggak ada dendam ya bang? Nggak bang? Dianatin nggak bang? Itu pasti dia merasa dikhianati. Dan tapi itu tadi pertanyaan dia dengan pertanyaan saya itu muncul, apakah ini benar datang dari dirinya atau apa? Karena nanti kalau misalnya perkara NM naik, misalnya sampai dia ditahan, tentu Loli juga berpikir gitu kan. Kalau memang dia kemarin murni keterangan itu dari dia tanpa ada tekanan siapapun, ya mungkin kasusnya akan lanjut sampai persidangan. Tapi kalau ternyata dia kemarin ada tekanan dan dia berubah pikiran, masih ada waktu sebelum P21. Bang, tapi gimana perasaan Fadel yang kedengar Nikita jadi tersangka? Mungkin apakah ada perasaan Dia sudah senang atau tahu, gimana? biasa saja. Biasanya kan dia itu kan orangnya represif juga. Oh ya om, dia termasuk menurut saya ya anak-anak, tapi memang kalau tidak cocok dia agak marah. Tadi enggak. Oh ya om, aku udah tahu sudah om. Mendapat info, mendapat dari teman-teman atau apa, dan dia bilang berapa lama hukumannya itu? Oh, si NN. Ah, ya, sini.